Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Jiwanul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu mahasiswa dari Universitas Saputra semester 5. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang akuator pada mata kuliah mekatronika. Jadi, apa itu akuator? Akuator ini merupakan peralatan mekanis untuk menggerakkan ataupun untuk mengontrol sebuah mekanisme atau sistem yang bekerja berdasarkan energi listrik. Dan akuator ini juga merupakan elemen mesin yang mengkonversikan besaran listrik. Besaran listrik di sini yaitu besaran listrik analog menjadi besaran lainnya. Misalnya kecepatan putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya. Menghasilkan daya di sini yaitu menghasilkan daya gerak sehingga dapat menggerakkan pada sebuah robot. Nah, untuk akuator ini juga merupakan alat peralatan mekanis untuk menggerakkan ataupun untuk menghasilkan masukan ke sistem sesuai dengan sinyal kontrol yang sedemikian sehingga sinyal umpan balik akan berkaitan dengan sinyal masukan. Nah, di sini ada jenis-jenis dari akuator. Nah, untuk jenis-jenis dari akuator ini yaitu ada 4 jenis. Yang pertama ada akuator listrik, terus ada akuator hidrolik, ada akuator pneumatik, dan ada akuator mekanik. Yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama dari akuator elektrik. Nah, untuk akuator elektrik ini yaitu merupakan akuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik. Nah, berikut adalah ada macam-macam akuator elektrik. Dan untuk prinsip kerja dari akuator listrik. Nah, untuk akuator listrik ini yaitu mempunyai koil sebagai penggeraknya, di mana ketika koil mendapatkan tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet. Nah, medan magnet ini yang akan menimbulkan energi listrik untuk dirubah menjadi gerak mekanis. Itu merupakan prinsip kerja dari akuator listrik. Yang selanjutnya ada solenoid valve. Nah, untuk solenoid valve ini merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC melalui kumparan ataupun solenoid. Nah, jadi solenoid ini juga merupakan elemen kontrol yang banyak ataupun yang paling sering digunakan dalam sistem fluida. Contohnya pada sistem pneumatik. Dan untuk solenoid valve ini juga tugasnya ataupun bertugas untuk mengontrol saluran udara yang bertekanan menuju akuator pneumatik ataupun menuju silinder. Jadi prinsip kerja dari solenoid valve ini yaitu solenoid valve akan bekerja bila kumparan ataupun bila koil mendapatkan arus listrik yang sesuai dengan tegangan kerja. Jadi si solenoid valve ini akan bekerja bila kumparan ataupun koil mendapatkan tegangan arus listrik yang sesuai dengan tegangan kerjanya. Nah, itu merupakan tugas dari solenoid valve. Untuk yang selanjutnya, pemahaman saya yang akan dijelaskan yaitu tentang motor DC. Nah, apa itu motor DC? Untuk motor DC ini yaitu merupakan suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik arus yang searah menjadi gerak ataupun energi mekanik. Jadi motor DC ini lebih simpelnya itu mengubah tegangan listrik menjadi energi mekanik.
Nah, pada motor listrik mata motor DC ini juga ada bagian-bagian utama pada motor DC. Nah, yang pertama bagian utama pada motor DC ini yaitu ada stator dan rotor. Nah, untuk pengertian stator dan rotor ini, untuk stator sendiri yaitu bagian yang tidak berputar, dan untuk rotor itu bagian yang berputar. Setelah dari motor DC ada juga motor servo. Nah, untuk motor servo ini merupakan motor listrik dengan menggunakan closed loop. Jadi dari closed loop ini, sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Ada juga prinsip kerja dari motor servo. Nah, untuk prinsip kerja pada motor servo ini yaitu ketika sinyal dalam berbentuk FWM ataupun pulse width modulation diberikan, maka motor servo ini akan bergerak ke posisi yang telah ditargetkan, dan si motor servo ini akan berhenti pada posisi tersebut serta akan bertahan pada posisi tersebut. Jadi itu merupakan prinsip kerja dari motor servo. Yang selanjutnya ada motor induktansi AC. AC motor yaitu dalam dunia kelistrikan ialah mesin yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, salah satu dari motor listrik ini yang umumnya banyak digunakan pada aplikasi ialah pada aplikasi ini ialah motor induksi. Jadi motor induksi ini merupakan salah satu mesin asinkronus, karena mesin ini beroperasinya di bawah kecepatan sinkron. Jadi motor induksi AC motor ini disebut motor mesin asinkronus, karena si mesin ini beroperasi pada kecepatan di bawah sinkron. Itu merupakan pengertian dari motor induksi AC. Nah, untuk selanjutnya ada konstruksi motor induksi AC. Nah, untuk konstruksi ini sendiri terdapat dua bagian pada motor induksi AC ini terdapat dua bagian, yaitu induksi pasa. Untuk yang induksi pasa terdiri dari rotor dan stator. Nah, untuk rotor dan stator ini tadi sudah dijelaskan pada awal, yaitu untuk rotor ini merupakan bagian yang berputar dari motor, dan stator adalah bagian yang tidak berputar ataupun bagian diam pada motor. Nah, untuk rotor ini umumnya berbentuk silinder yang bergigi, sedangkan untuk stator berbentuk silinder yang melingkari seluruh pada badan rotor. Nah, untuk prinsip kerja pada motor induktansi AC. Nah, untuk prinsip kerja pada motor induktansi AC ini pada motor induktansi ini yaitu ketika motor AC disuplai oleh sumber AC pada stator. Nah, pada stator ini yaitu yang digunakan adalah stator winding dari motor. Nah, maka arus dapat mengalir pada sebuah stator winding. Jadi untuk prinsip kerja induksi AC motor ini disuplai dari sebuah sumber AC, yaitu
Sumber AC-nya itu sumber AC1 yaitu pasa. Ketika sumber AC diberikan pada stator winding dari motor, maka arus dapat mengalir pada stator winding. Nah, untuk selanjutnya yaitu flux yang dihasilkan oleh sumber AC pada stator winding tersebut disebut sebagian flux utama, karena munculnya flux utama maka akan muncul flux medan magnet dapat dihasilkan oleh stator. Nah, itu merupakan pemahaman saya tentang akuator pada mata kuliah mekatronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.